Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan ini, channel Madura Manik ini. Yang baru jumpa dengan channel ini, bantulah subscribe, aktifin loncengnya, komen, share, like, karena suka ini nggak dipungut biaya pun sepeser pun, alias gratis. Dan yang udah support, yang udah jadi penonton setia channel Madura Manik ini, aku ucapkan terima kasih dukungan kalian, karena tanpa dukungan saudara-saudaraku, channel ini nggak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Ayo kita ke tutorialnya ada. Kita ini tiap hari udah kecolongan, setiap detik, setiap waktu udah kecolongan. Kalau boleh tahu siapa yang bisa menjawab ini? Kita ini setiap hari, tiap detik kecolongan. Kalau ada yang tahu, silahkan menjawab. Dan setiap hari kecolongan, kita usahakan untuk mengerjakan kebaikan dan harus sabar. Ayo, siapa yang tahu kecolongan apa tiap hari kita ini, tiap detik kecolongan apa? Udah gak ada yang tahu? Kita ini kecolongan tiap hari, tiap detik. Bukan kecolongan harta, bukan kecolongan uang, bukan kecolongan sepeda motor, bukan. Kita ini setiap hari, tiap detik kecolongan umur kita, usia kita. Karena tiap hari umur kita ini berkurang, tiap detik itu berkurang. Jadi kalau kita masih kita bisa bernafas, bisa bergerak, sebelum nafas kita nyampe di tenggorokan, marilah taubat. Jaga sholat yang 5 waktu sebelum nyawa kita masih belum nyampe di tenggorokan. Kalau udah nyampe di tenggorokan, penyesalan itu enggak ada gunanya. Jadi mulai sekarang masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, jagalah sholat yang 5 waktu, akhlak kita, agar sisa usia kita ini bisa berguna, bisa menuju ke jalan surga. Jangan perlakukan sisa umur kita ini, jangan dilakukan jalan yang menuju ke neraka, biar berguna.
Kalau udah di dalam neraka itu penyesalan itu nggak ada gunanya. Udah nyampe nafas kita nyampe di tenggorokan itu nggak ada gunanya. Sebelum kita mati meninggal, marilah kita sholat, taubatlah sebetul-betulnya. Bagi saudara-saudaraku yang aku cintai dimanapun berada, taubatlah dan jaga hati kita supaya selalu bersih. Jagalah hati kita supaya kotoran gak nempel di hati kita, supaya setan gak bisa berbisik di hati kita. Usahakan, karena setan itu musuh kita yang nyata, musuh yang paling berat setan itu. Karena setan itu setiap hari terdetik berbisik di hati ini supaya kita bisa terjerumus ajakan setan itu. Karena ajakan setan itu ya yang asik-asik, supaya kita ngikutin apa setan yang maunya setan. Karena setan itu ya nyuruh kita, perintah lu tuh nggak dikerjain, larangan lu dikerjain, maunya setan gitu. Supaya kalau udah kiamat, yang nurutin maunya setan tuh bisa jadi teman setan di neraka. Jadilah perjuangkan supaya hati kita ini nggak dimasukin setan. Ya kayak ini gimana ya, sholat ya harus khusyuk, jaga sholat yang 5 waktunya, terus sholat malamnya, sholat sunatnya juga harus jaga. Ya betul, sholat sunat itu kalau nggak dikerjain nggak dapat dosa, dikerjain dapat pahala. Tapi kalau udah sholat wajib, jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat wajib tuh nggak bisa ditawar lagi, udah harga pas dari Allah. Kita lagi sakit kita harus sholat. Sakit kayak apapun, sholat. Nggak bisa berdiri, sholat duduk. Terus nggak bisa duduk, sholat berbaring. Terus nggak bisa bergerak sama sekali, tapi hatinya masih bisa bergerak. Sholat detak-detik sama hatinya. Ya kalau udah nggak bisa semua, kan udah mati. Udah nggak bisa sholat kalau mati itu. Sholatlah sebelum disolatin orang. Jangan senang ngumpulin harta. Ingatlah sama pencipta kita, sama Allah. Ingatlah, buat apa ngumpulin harta kalau dijalankan yang tidak jalan kebenaran harta itu. Ingatlah kepada Allah, jangan senang ngumpulin harta. Karena harta itu gak bakalan dibawa mati, gak bakal nemenin kita sewaktu kita mati. Berbuatlah amal yang baik, akhlak kita. Berbuatlah amal yang baik agar, karena amal kita itu ya buruk atau baiknya
bisa nemenin kita di alam kubur sampai ke alam akhirat. Kalau semasa hidupnya kita buat amal baik, di alam kubur kita itu tenang, lepas dari siksaan. Kuburnya bisa lega, bisa terang. Kubur itu terang, kayak ada lampunya. Bagi yang perlakuan semasa hidupnya perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Bagi orang itu ya tiap malam sholat, lima waktunya sholat. Kalau mati itu ya tidurnya itu yang nunggu kiamat itu kayaknya sebentar. Walaupun kita lama tidur di alam kubur, ya, di alam kubur itu kayaknya sebentar. Itu hanya, maaf ya, barusan HP jatuh. Ini mau dibanting udah nanggung. Maaf. Ini udah dapat 11 menit, udah mau selesai. Soalnya nanti kalau ulang lagi kelamaan. Nah, ini sampai di mana tadi ya? Oh ya. Sholat itu harus, karena sholat itu ya yang dipertanyakan di akhirat itu. Yang pertama itu sholat. Jadi oh ya gini, yang sebaliknya ya tadi kan kalau di perbuatan baik, soalnya setiap malam diperintah loh dikerjakan, larangan loh dijauhin. Itu kalau di dalam kubur itu kayak ada di taman surga kuburnya itu. Tapi sebaliknya kalau udah perbuatan buruk, gak pernah sholat, kerjanya itu yang jelek, itu di dalam kuburnya itu gelap banget. Yang nunggu mau datanya hari kiamat tuh kayaknya lama. 1 tahun kayak 1000 tahun. 1 tahun tuh itu kayaknya lama, yang nunggu kiamat gitu. Jadi yang sumpahnya ya ada keluarganya yang mati itu di alam kubur itu ya, yang ditunggu cuman doanya anaknya. Tiap hari Jumat pergi ke kubur orang tuanya, baca Yasin, kirim Al-Fatihah orang tuanya. Karena itulah yang diharapkan orang di kubur itu. Enggak mengharapkan apa-apa, enggak ngarepin uang, enggak, cuman itu kiriman Al-Fatihah dari anaknya. Karena kalau udah dikirim Al-Fatihah itu malaikat itu yang bisa ditunda. Jadi usahakanlah kalau orang tua kita mati, kirimlah Al-Fatihah, pergilah ke kuburnya, baca Yasin. Walaupun orang tua kita lagi hidup ya nggak apa-apa, kirim Al-Fatihah.
kasihan orang tua kita yang udah berusaha membesarkan kita, yang melahirkan kita di dalam kandungan ibunya kita ini udah 9 bulan, udah menyiksa ibunya yang di dalam kandungnya, sakit perut ya gini ya, semuanya juga pokoknya nyiksa ibunya. Sebelum lahir udah menyiksa, apalagi nanti udah dilahirkan. Kalau ibu kita itu mau melahirkan ya, perjuangan itu sangat berat. Perjuangan itu hidup atau mati. Karena ibu kita ini yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari perutnya itu, perjuangannya itu berat banget. Sakit, bisa yang mau ngeluarin sakit banget. Jadi ingatlah itu, kalau kita udah besar jangan lupa perjuangan orang tua kita itu. Walaupun kita sukses, kita nggak punya apa-apa, ingatlah sama orang tua, kirim Al-Fatihah. Walaupun orang tua kita masih hidup, kirim Al-Fatihah. Apalagi udah mati, udah ada dalam kubur, pergilah ke kuburnya, kirim Al-Fatihah orang tua kita, terus baca Yasin. Yang zaman sekarang kan udah ada HP, nanti HP-nya yang disetel orang baca surat Yasin, nanti anaknya rokok-rokokan, enak-enakan rokokan. Bukan anaknya yang baca Yasin, tapi HP-nya yang baca Yasin. Itu kan kebalik itu. Kan biasanya itu anaknya baca Yasin. Ya kalau nggak hafal, bawa kan itu ada surat Yasin kecil itu ada, bawalah. Nggak apa-apa kalau nggak hafal. Bawa surat Yasin tuh, Al-Quran cilik itu. Gak apa-apa, bacalah surat Al-Fatihah yang pertama itu bagi orang tua kita yang udah meninggal. Karena yang diharapkan kalau dalam kubur itu cuman Al-Fatihah dari anaknya. Jadi kasihan orang tua kita yang udah berjuang untuk membesarkan kita, yang melahirkan kita. Itu ingat, kirimlah Al-Fatihah setiap hari. Walaupun orang tua kita masih hidup, apalagi udah meninggal, kirimlah Al-Fatihah setiap hari. Setiap selesai sholat, kirim Al-Fatihah, biar orang tua kita itu selalu senang. Ya udah dulu ya, sampai di sini dulu karena durasinya udah mau masuk ke 20 menit. Dan semoga bermanfaat yang aku sampaikan. Semoga saudara-saudaraku yang aku cintain dimanapun berada bisa sadar demi sedikit. Dan aku sekali lagi yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak pun biaya pun. Ya udah, sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.